Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahma akan mempresentasikan materi tentang pengantar demokrasi. Materi bab 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokrasia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Sejarah demokrasi. Demokrasi pertama kali ditemukan di kota Athena pada masa Yunani kuno sekitar abad ke-4 sampai ke-6 sebelum Masehi. Saat itu, Athena menerapkan demokrasi langsung, di mana ketika keputusan-keputusan politik dijalankan oleh seluruh warga negara Athena. Pada abad ke-6 sampai kira-kira abad ke-15 sebelum Masehi, negara-negara di Eropa mulai menganut sistem demokrasi. Awalnya, demokrasi di Eropa berasal dari keinginan rakyat jelata dan juga para budak yang ingin membebaskan diri dari sistem pemerintahan pada masa itu. Pada tahun 1990-an sampai 2000-an, sistem demokrasi liberal mulai dianut oleh banyak negara di Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Latin, Eropa Timur, juga sebagian negara Arab, Afrika, dan Asia Tengah. Sedangkan sejarah demokrasi di Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi setelah terbebas dari penjajahan zaman Belanda dan Jepang. Dan di Indonesia, konsep demokrasi juga sering berganti-ganti, bermula dari demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya, pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Montesquieu, di mana pengertian demokrasi adalah kekuasaan negara yang harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda satu sama lainnya. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu yang menjalankan undang-undang dan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu mengawasi jalannya undang-undang dan perkara pelanggaran undang-undang. Yang kedua, pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, demokrasi menurut Aristoteles, yaitu prinsip demokrasi adalah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengungkapkan, apabila seorang hidup tanpa kebebasan dan memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Yang terakhir, pengertian demokrasi menurut International Commission of Jurists adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, sebagai sistem politik. Yang pertama adalah pergantian pemerintahan secara berkala. Hal tersebut dilakukan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Perlu adanya pergantian pemerintah secara berkala yang akan dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemilu harus dilaksanakan secara adil dan jujur agar dapat menemukan pemimpin yang bisa diandalkan oleh seluruh rakyatnya. Yang kedua, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip demokrasi ini berkaitan dengan undang-undang dasar maupun semua hukum yang ditetapkan, di mana konstitusi akan dijadikan landasan berbangsa serta bernegara. Fungsinya agar sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan dapat memenuhi hak rakyat, sehingga tidak ada rakyat yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari penguasa atau pemimpinnya. Yang ketiga, kebebasan pers.
Pers akan jadi media penyaluran aspirasi warga sehingga warga dapat memberi saran maupun kritik kepada pemerintah selaku pemuat kebijakan publik. Fungsi lain adalah sarana sosialisasi diri dari segala program pemerintahan sehingga akan ada komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya. Yang keempat, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah takkan dapat campur tangan dalam proses peradilan karena adanya sistem peradilan bebas. Yang kelima, kebebasan berpendapat dan berserikat. Tiap warga negara akan dapat secara bebas membentuk organisasi maupun berserikat. Warga negara juga tidak akan dibatasi haknya dalam mengeluarkan pendapat selama disampaikan dengan baik. Yang terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum. Maksudnya adalah penegakan hukum tidak boleh berat sebelah maupun pandang bulu. Artinya, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Prinsip demokrasi yang kedua yaitu prinsip non-demokrasi, yakni maksudnya adalah kebalikan dari prinsip sebagai sistem politik. Yang pertama, pemusatan kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, rule of law. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tapi melalui dekret. Yang kelima, pemilu yang tidak demokratis. Yang keenam, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan bentuknya. Macam-macam demokrasi tersebut ada demokrasi prosedural, yaitu bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Misalnya pemilihan presiden. Yang kedua, demokrasi substansial, yakni bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan ideologinya. Yang pertama, demokrasi liberal, di mana demokrasi ini lebih menekankan kebebasan individu dan mengabaikan kepentingan umum. Contoh, adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi ini didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Contoh, pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya. Yang pertama, demokrasi formal. Contoh demokrasi formal, adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi material. Contohnya, adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang hanya sebagai simbol dan hanya mementingkan kepentingan negara saja. Yang ketiga, demokrasi campuran. Demokrasi campuran antara demokrasi formal dengan demokrasi material. Contoh, rakyat memilih wakil DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Selanjutnya, bentuk demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung, yakni sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Contoh, ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Contohnya, pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, ciri kepartaian. Partai akan menjadi sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keempat, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut
dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Yang kelima, ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Selanjutnya, ciri konstitusional, ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang terakhir, ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Asas pokok demokrasi. Asas pokok demokrasi ada dua. Yang pertama, pengakuan partisipasi dalam pemerintahan. Maksudnya, dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk turut andil dalam proses pemerintahan. Contoh, kesempatan rakyat untuk memilih wakil rakyatnya atau DPRD. Yang kedua, pengakuan harkat serta martabat manusia. Maksudnya, setiap warga negara memiliki persamaan haknya. Pemerintah harus melindungi hak asasi manusia dari tiap warga negaranya. Contoh, negara berhak memberikan haknya untuk warga agar dapat memeluk agama serta kepercayaan masing-masing dan menjalani kewajiban agamanya. Landasan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang kedua, alinea kedua mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsaan yang bebas. Alinea keempat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama pasal 1 ayat 2 yang mengatur tentang kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, pasal 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, pasal 6 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang keempat, pasal 24 dan 25 tentang peradilan yang merdeka. Pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di mata hukum. Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Landasan-landasan lain. Yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Adapun contoh-contoh negara demokrasi selain Indonesia adalah Amerika Serikat, Pakistan, India, Nigeria, Brazil, dan lain-lain. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari Naila Rahma. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.